Anda kan bisa buka GitHub. Git. Nah, kalau untuk penggunaan Git ini, nanti Anda silakan nanti daftar dulu ya. Nah, ini namanya Git. Anda bisa buat repository yang new repository. Nama repositorinya apa? Set public gitu kan. Bisa Anda tambahkan readme. Misalnya deskripsi boleh diisi, nanti tambahkan readme boleh. Nah, create repository. Nah, ini namanya repository. Setelah itu nanti Anda lakukan bisa menggunakan ini di clone ya, https atau menggunakan git CLI bisa, atau menggunakan SSH juga bisa. Kayaknya ini. Atau Anda bisa gunakan Git desktop. Atau kalau mau pakai ini Git SCM. Nah, Anda harus download dulu Git SCM. Ini untuk Git. Di download Gitnya, nanti diinstal. Git, kita install. Oke. Ya, pakai SSL. Oke, di next aja, defaultnya aja nggak apa-apa. Kalau mau yang pakai GitHub desktop ini juga nggak apa-apa sih. Jadi mana yang menurut Anda lebih gampang, silakan aja. Nah, intinya repositori kita sudah dapat. Nah, link repositorinya itu ya ini. Ini namanya link repositori. Atau dari sini bisa. Nah, jadi nanti link itu di-uploadnya di e-kampus gitu, Pak? Iya, nanti link ini yang Anda upload, jadi ada file readme-nya, nanti semua yang Anda buat nanti disimpan di repository. Nah, ini kalau sudah selesai, nanti kita tunggu. Launch boleh. Nah, nanti
Git-nya akan muncul seperti ini dan seterusnya. Nah, ini adalah konsol Git kita. Git kita konsolnya di sini, kita lihat www. Nah, ini adalah /c/user. Kita punya direktori kerja, misalnya ini di D lab ya. Kita pindahkan ke cd/d/lab. Nah, pindah. Ini adalah si direktori kita lihat ls kosong ya, ls kosong, tidak ada isinya. Nah, kita punya URL ini, oke, kita copy, lalu kita tambahkan di sini git clone, paste URL-nya. Nah, cloning. Nah, kita lihat di direktori kita sudah ada satu folder, ada readme. Readme ini kita bisa open with shellcode. Nah, ini file readme, nanti kita bisa isi. Nah, ini visual code, kita coba buat halaman HTML. Kita new file. Nah, file ini akan kita simpan sebagai HTML. Kita simpan dulu, kita arahkan ke lab 1 ya, web 1, lab 1 tadi. Nama filenya adalah lab1_tab_dasar.html. Ini kita pilih HTML, lalu kita save. Nah, ini dokumen sudah berupa dokumen HTML. Lalu kita tambahkan dokumen HTML, kode dasarnya HTML. Nah, kita pilih HTML5. Nah, di sini otomatis dibuatkan. Di sini ada meta ini adalah menginformasikan bahwa kita menggunakan karakter setnya adalah UTF-8. Terus ini karena kita bekerja di Windows, dia otomatis menambahkan compatibility dengan Edge. Nah, yang kedua adalah yang berikutnya adalah viewport. Viewport ini adalah digunakan untuk menandakan web kita ini mau ditampilkan di device yang mana. Makanya dia di sini kontennya adalah width berdasarkan lebar device. Jadi dia akan mengikuti lebar device. Kalau kita buka di mobile, ya dia ukurannya akan sesuai dengan ukuran device-nya. Dan dia skalanya 1. Nah, artinya apa? Dibuka di mobile tampilannya skala 1, dibuka di desktop skalanya 1. Jadi tidak mengecil dia tidak di zoom gitu kan, tapi skalanya 1. Nah, lalu ada dokumen title. Dokumen title ini untuk menandakan bahwa ini adalah di title dokumen. Ini kalau kita simpan, misalnya, kita lihat, nah, ini dasar kita bisa buka dengan Firefox. Gitu. Kita buka dengan Firefox. Nah, ini adalah tampilan dokumen kita. Nah, masih kosong ya. Kita coba, nah, ini kita rubah misalnya belajar HTML. Belajar HTML, kita lihat di browser, ini sudah berubah belajar HTML. Lalu kita tambahkan heading misalnya. H1 belajar HTML. Lalu kita tambahkan paragraf misalnya ini adalah paragraf, kami sedang belajar HTML di Universitas Pelita Bangsa. Lalu kita save, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini sudah ada. Misalnya kita tambahkan satu paragraf lagi, kita copy aja. Ini biar tampilannya ini kita urai aja, biar enak. Kita copy, kita pas. Ini adalah paragraf 2, paragraf kedua.
Sini misalnya kita paragraf kedua adalah belajar mengenal tab dasar HTML misalnya. Nah ini ada dua paragraf, tandain gitu kan, paragraf 1, paragraf kedua pasti ada jarak. Nah, nanti silakan diikuti modulnya untuk menyelesaikan semuanya. Nah, intinya kita sudah punya halaman HTML, lalu kita akan masukkan ke repository. Di sini kan masih kosong ya, belum ada. Kita akan coba tambahkan git add titik ya. Tadi ada HTML-nya. Lab 1 bentar. Ini kita masuk dulu ke repositorinya cd tadi ada web 1 lab 1. Nah, ini web kita masuk. Nah, tandanya kalau kita sudah masuk ke dalam git, di sini ada tanda min. Ini adalah repositori min-nya. Nah, repositori min ada min-nya di sini. Nah, kita tambahkan git add lab 1. Kita tambahkan, ini sudah ditambahkan. Kita bisa cek git status. Nah, di sini ada satu file baru, kita tambahkan. Lalu kita commit, git commit means and tambahkan message menambahkan file lab 1 tab dasar.html. Ini komentar, ini silakan komentarnya ini bebas. Ini adalah penanda bahwa setiap kita melakukan commit, kita memberi informasi perubahan apa yang akan kita lakukan di dalam repositori kita. Kita tambahkan. Nah, ini sebentar. Oh, ini karena baru pertama kali install, ini harus ditambahkan ini dulu. Config, git config global. Ini setiap komputer baru yang baru menginstal Git harus menambahkan ini. Global misalnya user.email, emailnya misalnya email, lalu kita tambahkan name. Nah, ini untuk pertama kali. Setelah itu tidak ada diminta lagi, hanya pertama kali saja. Dan nanti kita lakukan commit. Nah, commit berhasil. Nah, setelah commit berhasil, kita lihat git status. Nah, tidak ada perubahan. Nah, nothing to commit, clean ya, tidak ada perubahan. Di sini belum ada, masih kosong. Karena apa? Karena kita belum melakukan pengiriman file ke dalam repository. Sekarang kita coba kirim. Caranya push origin push -u origin main. Nah, karena ini repository kita namanya main, push origin main. Kita enter. Sorry, di depannya ada git push. Dia akan mencoba menghubungi server. Lama ini. Bentar, sambil menunggu. Nah, dia akan muncul untuk login. Nah, jadi kita bisa masukkan token. Nah, login ke browser di sini. Nah, kita
authorize. Ini kita authorize. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah ya. Jadi kalau dia sudah di-authorize, dia sudah brand name sudah selesai. Ini sudah di-push, sudah selesai. Nah, kita bisa cek lagi di sini, kita refresh. Nah, di sini sudah ada file yang kita submit tadi. Filenya sudah ada. Ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan readme-nya. Tadi misalnya tampilan kita adalah ini, kita screenshot misalnya. Ini kita screenshot. Ini kita screenshot, kita akan simpan filenya, kita simpan ke folder tadi, foldernya gede. Nah, di sini kita masukkan, misalnya ini kita boleh kita buat folder, misalnya folder screenshot, folder di sini adalah SS1 misalnya, .png. Nah, ini kita sudah masukkan di folder. Nah, di sini sudah ada folder image 1. Nah, lalu kita masuk ke file readme tadi. File readme. Kita misalnya di sini ya ini lab 1, misalnya tambahkan belajar dasar HTML. Nah, misalnya itu adalah membuat paragraf. Misalnya penjelasan apa misalnya. Kode tag untuk paragraf adalah misalnya. Nah, lalu ini adalah tampilannya misalnya. Nah, untuk kode itu kita bisa tambahkan til. Ini til. Nah, ini adalah tampilannya misalnya. Di sini kita masukkan URL-nya adalah screen slash apa tadi ss1.png. Ini kita simpan, kita simpan ya. Nah, lalu kita coba sini keep status. Di sini file readme dirubah, ada satu folder yang ditambahkan. Kita tambahkan sini git add screenshot, terus screenshot filenya. Nah, ini kita tambahkan, kita lagi git add readme. Nah, karena ada perubahan, kita tambahkan dulu. Nah, setelah itu kita commit. Git commit m menambahkan screenshot misalnya. Nah, lalu kita git push lagi. Push means to origin main. Perubahan ini akan kita lihat di sini. Kita refresh. Nah, di sini file screenshotnya sudah ada. Sebentar, untuk image ini saya agak lupa.
kita cari apa namanya, nah ini Markdown, nanti bisa cari di sini. Kita mau menampilkan image. Jadi ini kita rubah. Di sini adalah gambar 1 misalnya. Di sini dalam kurung, nah begini, harusnya begini. Nah ini kita simpan lagi. Nah berarti ada perubahan kan? Ada perubahan. Kita cek lagi git status. Nah ada perubahan lagi. Berarti kita lakukan git add lagi. Nah kemudian kita commit lagi. Dua readme. Kita push lagi. Nah, setelah itu kita bisa cek lagi di sini, kita refresh. Nah, di sini akan ditampilkan seperti ini. Jadi seperti itu nanti. Nah, jadi ini heading 1, heading 2, heading 3 di apa namanya di dalam readme. Itu mengacu ke Markdown tadi ya caranya. Dicari Markdown. Jadi pemformatan di Git itu untuk di readme itu menggunakan Markdown. Nah ini adalah heading 1, ini heading 2, ini heading 3. Kalau untuk menampilkan gambar seperti ini, nah seperti itu. Jadi nanti silakan caranya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Ya Pak. Ya.